Dengan kata peran dan juga manajemen dakwah di judul ini. Peran di situ bagaimana manajemen dakwah ini bisa Apa arti kata peran? Apa arti manajemen dakwah? peran di sini bagaimana manajemen dakwah ini mendampingi, perannya mendampingi atau Manajemen dakwahnya apa? manajemen dakwahnya bagaimana seperti manajemen dalam PT tersebut ini dilakukan agar konsumen ini kepercayaan konsumen ini meningkat. Manajemen dakwah kan luas ya. Apanya nih yang ada di dalam manajemen dakwahnya? Ya, seperti kejujuran, amanah, dan transparansi. Berarti kenapa menulis manajemen dakwah? Kenapa tidak langsung spesifik pada hal itu? Misal nilai-nilai dakwah atau dakwah bilhal, itu kan turunan daripada dakwah itu, manajemen dakwah gitu. Dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Permasalahan yang ada di dalam meningkatkan kepercayaan konsumen apa? Ya karena dalam industri ikan beku khususnya itu banyak yang mungkin orang ini tidak membeli produk ikan beku ini tidak hanya dalam satu PT, karena mungkin pertama perusahaan ini mungkin punya yang produknya ini berubah-ubah, misalnya kayak ikannya segar mungkin, atau besoknya mungkin ikannya tidak terlalu tidak segar, terus mungkin berubah-ubah. Jadi akhirnya konsumen ini kayak merasa kok tidak seperti kemarin ya ikannya segar, kok produk ini jadi berubah ya rasanya. Jadi bagaimana yang saya teliti ini bisa menjaga kualitas produknya ini agar konsumen ini bisa percaya pada perusahaan ini dan bisa membeli ulang kembali di perusahaan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara manajemen dakwah. Di sini kan saya mengkaji dengan cara pelayanannya, dengan terus menjaga terus kemudian transparansi bagaimana produknya, terus juga keamanan dari produk tersebut. Iya, maksudnya dengan ini kan peran manajemen dakwah di dalam menjaga produk gimana tuh? Maksudnya? Kemudian dalam manajemen dakwah itu kayak sedikit kejujuran gitu kan. Kita dari PT itu jujur bagaimana produk keadaan produk yang ada di PT tersebut, mungkin terus kemudian amanah, terus kemudian bagaimana PT tersebut itu menjaga produk-produknya gitu. Terus kemudian ada saya ketahui penyampaiannya, terus bagaimana PT ini itu menyampaikan produk-produk ini kita ini seperti apa atau bagaimana. Di dalam draftnya, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bukti empiris bahwa penerapan dakwah secara konsisten membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk membahas kepercayaannya atau mau membahas loyalitas pelanggannya? Kepercayaan, karena mungkin kalau orang sudah percaya, loyalitas itu juga akan terbentuk dari pelanggan itu sendiri. Jadi di judul menggunakan apa? Kepercayaan bagi pengembangan perusahaan berbasis etika Islam. Oke, identifikasi masalah ini juga kurang lebih sama, menyebutkan nama studi kasusnya, ini dihindari, diperbaiki. Ya, untuk judulnya nanti saya
sudah perbaiki di sini, silakan mengikuti saja nanti supaya lebih kuat gitu dan mengena pada permasalahan yang sudah dibahas. Penelitian terdahulu ada berapa poin ini? Saya mengambil 7 semuanya dari jurnal dan sebagian dari jurnal. Tapi penjelasannya tidak ada ya, maksudnya penjelasan mengenai persamaan dan juga posisi penelitian ini di mana gitu. Posisi penelitian ini di mana gitu, penjelasannya tidak ada. Nah, saya juga bingung mau bacanya di mana. Ini informannya siapa nanti? Informannya nanti pertama yang pasti manajernya, kemudian di bidang keamanan produknya, kemudian di pelayanannya, kemudian juga beberapa konsumen tetap yang ada di bidang tersebut. Nah, bagaimana berapa totalnya itu? Semuanya ada 8. Cara aksesnya ke mereka seperti apa? Mereka lewat ini sih Pak, karena PT ini berada di perkomplekan ya Pak, jadi saya bisa mendatangi PT tersebut dan mewawancarai mereka semua. Teorinya, ini juga teori cuman 1,5 lembar. Apakah itu sudah mendukung? Gitu. Dilengkapi lagi teorinya. Cukup.